Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nuri Nikmah dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai proses belajar dan hasil belajar. Mengenai proses belajar, pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar dan konsep belajar. Jadi dalam pembelajaran itu selalu melibatkan yang namanya mengajar dan juga belajar. Di dalam konsep pembelajaran selalu melibatkan yang namanya peserta didik, guru, tujuan, materi untuk mencapaikan tujuan tersebut, fasilitas, sarana dan prasarana, dan manajemen yang ada di dalamnya. Terus proses belajar itu sendiri. Sedangkan mengenai hakikat dari proses belajar itu terdiri dari persiapan, penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil. Yang pertama yaitu mengenai persiapan. Di dalam persiapan, pada tahap persiapan itu peserta didik harus mempersiapkan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Untuk melakukan proses belajar agar peserta didik itu bisa menciptakan proses belajar yang nyaman dan terarah. Jadi sebelumnya itu ada briefing ya, biasanya itu dalam sebuah seperti dalam organisasi itu namanya briefing, persiapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran, melakukan persiapan terlebih dahulu. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menimbulkan minat para peserta belajar, memberikan perasaan positif mengenai pengalaman belajar, membangkitkan rasa ingin tahu. Dalam tahap persiapan ini sangat penting sekali karena dengan adanya persiapan peserta didik itu dilatih untuk memiliki pemikiran yang rasa ingin tahu dan selalu berpikir secara kritis gitu. Dan juga pada tahap ini bisa berupa penerapan pada tahap persiapan itu bisa berupa memberikan sarana persiapan sebelum belajar, seperti memberikan beberapa tugas atau kerja kelompok yang mendorong sebelum siswa melakukan pembelajaran materi tersebut. Jadi sebelum adanya pembelajaran, siswa itu sudah diberikan contoh ya, seperti contoh itu diberikan tugas. Lalu jadi peserta itu sebelum masuk kelas itu sudah mengetahui apa materi yang sekarang yang akan disampaikan oleh pendidik. Jadi sebelum pendidik itu menyampaikan sebuah materi, dari peserta didik itu tuh sudah mempunyai pemikiran sendiri. Jadi di dalam kelas itu menimbulkan beberapa, jadi setelah melakukan seperti itu, mungkin di dalam kelas itu siswa itu mempunyai beberapa pandangan atau beberapa pertanyaan yang melibatkan semuanya itu menjadikan suasana kelas itu menjadi aktif gitu. Tetapi mengenai tugas atau inovasi lain itu terserah. Dari pendidik itu harus bisa menyesuaikan kemampuan dan juga menyesuaikan keadaan dan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, yaitu mengenai penyampaian. Pada tahap penyampaian yaitu pendidik mempertemukan materi belajar kepada peserta didik. Biasanya berupa presentasi, dan biasanya itu penyampaian itu berupa presentasi. Bisa juga presentasi dari pendidik itu sendiri atau juga presentasi dari peserta didik itu sendiri. Penyampaian ini bukan hanya sebagai fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan peserta belajar dalam menciptakan pengetahuan di setiap pembelajaran. Dan tujuan dari penyampaian pada tahap penyampaian ini tujuannya yaitu membantu peserta belajar menemukan materi belajar yang baru yang menjadikan pengetahuan bagi siswa itu sendiri. Jadi pada tahap penyampaian ini peserta didik itu peserta didik itu harus bisa mengambil pengetahuan atau menyerap pengetahuan yang telah disampaikan gitu. Dan semuanya di dalam kelas itu bisa
bergerak aktif gitu. Itu yang ketiga, yaitu pada tahap pelatihan. Pada tahap pelatihan dan tahap inilah pembelajaran yang sebenarnya berlangsung. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Dengan pelatihan akan mengetahui kemampuan dari setiap siswa. Jadi dari pelatihan tersebut kita bisa mengetahui kemampuan dari siswa itu sendiri dan bisa membuktikan dan bisa membuktikan kemampuan tersebut. Dan yang keempat yaitu tahap penampilan hasil. Pada tahap penampilan hasil ini biasanya tuh menampilkan hasil dari pelatihan itu sendiri, yang biasanya berupa nilai atau sejenis yang lainnya. Tujuan dari penampilan hasil yaitu membantu peserta belajar menerapkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. Jadi pada tahap penampilan hasil ini bertujuan sebagai pendorong atau sebagai penguat jika nilai yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti dari pihak siswa itu mempunyai dorongan atau dorongan untuk selalu giat belajar agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sangat penting pada 4 tahap tersebut pada proses belajar, karena sangat berkaitan dan sangat memberikan kemanfaatan bagi peserta didik itu sendiri dan juga seluruh aspek pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil belajar. Secara umum, hasil belajar ini dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada faktor internal itu terdiri dari faktor fisiologis atau faktor jasmani, dan yang kedua yaitu faktor psikologis atau kepribadian atau kemampuan, bisa juga dari dalam diri peserta didik sendiri atau sejenis psikolog itu psikis gitu. Dan yang ketiga yaitu kematangan baik fisik atau psikis. Dan untuk faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar dari peserta didik itu sendiri, yaitu faktor yang pertama faktor sosial berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu faktor budaya atau berupa adat istiadat. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan fisik. Yang keempat yaitu faktor spiritual atau lingkungan keagamaan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung dan tidak langsung dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang. Karena adanya faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi prestasi belajar, dan hasil belajar itu bisa dilihat dari perubahan segala aspek menjadi lebih baik. Jadi faktor itu kan yang mempengaruhi faktor itu sejenis bukan dari hasil itu, tapi itu latar belakang dari hasil belajar itu sendiri, itu dinamakan faktor. Jadi yang telah saya sebutkan tadi itu mengenai faktor itu adalah latar belakang dari hasil belajar itu sendiri. Sedangkan hasil belajar yang seutuhnya yaitu mengenai perubahan dari diri itu sendiri. Perubahan dari segi apapun, perubahan dari ketika seseorang melakukan pembelajaran mengenai karakter atau bagaimana, itu selalu menjadikan perubahan dari karakter itu tersebut, atau sebelumnya belum tahu mengenai pengetahuan seperti ini, jadi menjadi tahu. Jadi gitu. Hasil itu adalah mengenai perubahan menjadi lebih baik lagi. Yang menurut saya kalau seutuhnya hasil belajar itu adalah perubahan yang menjadikan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.